Kuasa hukum Yosep tuding penyataan Danu penuh kebohongan dan merekayasa cerita. Kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat, menuding Danu sedang merekayasa cerita. Rohman mengatakan itu terkait kesaksian Danu di persidangan di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam persidangan yang berlangsung 7 jam, Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto meminta Danu menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Danu pun secara gamblang menjelaskan detail proses eksekusi terhadap korban Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu seperti yang disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Rohman mengatakan tak ada yang aneh dengan yang disampaikan Danu di persidangan. Menurut Rohman, dalam keterangannya di persidangan, Danu masih bertahan dengan kebohongan dan rekayasa ceritanya seperti di dalam BAP. Cuma memang di luar dugaan, Danu menyampaikan dia mengalami kekerasan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Subang, kata Rohman, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Berdasarkan keterangan Danu di BAP dan persidangan, Rohman yakin Danu memberikan keterangan yang janggal dan banyak kebohongan. Danu hanya satu-satunya saksi yang melihat peristiwa tersebut, tak ada saksi lain yang melihat peristiwa tersebut. Selain itu banyak rangkaian peristiwa yang tidak runtut prosesnya seperti apa, ucap Rohman. Yang paling janggal dari keterangan Danu, kata Rohman, mengatakan Yosep membopong Amalia sendirian dari kamar tidur ke kamar mandi. Dari barang bukti yang disita dan diakui Danu, khususnya celana yang dipakai oleh Yosep saat itu, namun tak ada setetes darah pun yang menempel di celana putih Pak Yosep, ini sangat janggal. Apalagi Danu bilang Amalia, kepalanya dibenturkan ke dinding dipukul sama stik golf dan banyak mengeluarkan darah. Namun aneh, darah tersebut tak nempel di celana Yosep, tuturnya kemarin. Yang hadir sebagai saksi bukan cuma Danu, tapi juga Yoris. Yoris merupakan anak Yosep yang artinya juga anak Tuti, alias kakak Amalia. Namun untuk keterangan Yoris, Rohman tak banyak mempermasalahkan karena keterangannya hanya seputar keluarga, yayasan, dan kegiatan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan terjadi. Setelah menghadirkan Danu dan Yoris, agenda sidang berikutnya akan berlangsung awal Mei. Agendanya masih menghadirkan saksi, yaitu dari keluarga korban lainnya seperti kakak almarhumah Tuti Suhartini.